Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan umur kepada kita, membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan langkah kita hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dzikir, dan insya Allah kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan urusan kita, mengangkat derajat kita, mengakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita sama-sama berzikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi
wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Oke, kita lanjut kajian Al-Hikam sampai pasal 71. Maqadaka syai'un, tidak ada sesuatu yang menyeretmu mislul wahmi, seperti angan-angan. Apa maknanya? Jadi kalau kita kemarin minggu lalu membahas tentang tomak, ketamakan, keserakahan. Keserakahan itu muncul ketika orang sudah mendapat, kalau di kemarin di hadis ya, orang ketika sudah mendapatkan satu lembah emas, ya sudah dapat nih, maka dia pengen dapat lembah emas berikutnya. Sudah dapat, pengen dapat lagi. Nah, sudah jadi presiden, nah itu ya, sekali pengen dua kali. Kalau dua kali pengen, nah itu kira-kira itu tomak namanya. Nah, kalau angan-angan gini, kalau angan-angan seperti kita Pak, kita pengen jadi presiden itu angan-angan namanya. Tadi kan kalau presiden sudah jadi, pengen jadi presiden berikutnya, itu namanya serakah. Tapi kalau kita pengen jadi presiden namanya angan-angan, karena itu sesuatu yang wah kayaknya jauh banget gitu ya, nggak mungkin angan-angan. Nah terus bedanya dengan cita-cita itu apa? Nah cita-cita itu sesuatu yang jauh tapi masih terukur, masih kira-kira bisa kita dapatkan. Nah itu ya. Nah maka di sini dikatakan tidak ada sesuatu yang menyeretmu seperti angan-angan, karena ketika orang sudah angan-angan, nanti dia terus bagaimana caranya supaya dapat. Ya maaf nih, mungkin kalau sekarang ngomong pemilu ya banyak yang pasang baliho gitu. Nah itu banyak yang angan-angan daripada yang cita-cita, ya kan? Kalau cita-cita itu secara ini gini lah. Kalau ya ini kan saya nonton beberapa baliho. Lah kalau dia public figure, dia kemudian nyalon, itu cita-cita Pak. Karena secara teori dia untuk terpilih itu sangat besar. Lah kalau ini tiba-tiba kita nyalon, wong kenal juga ndak gitu ya. Sudah gitu pokoknya gimana caranya gitu. Jadi
Dia akhirnya banyak pasang baliho, tapi kan orang nggak tahu siapa ini, gitu kan? Nah, itu angan-angan. Nah, maka akhirnya kenapa kok setiap habis pemilu rumah sakit jiwa itu penuh? Ya karena ini orang-orang yang angan-angan tadi, orang punya angan-angan itu bahaya, karena tadi ini menyeret. Jadi memang dikatakan tidak ada sesuatu yang menyeretmu seperti angan-angan, karena kalau dia itu terus gitu sampai gila. Nah, kalau kita contoh yang gampang ya, sederhana, mungkin pernah bapak-bapak menjadi salah satu korbannya. Salah satu yang sering saya temui adalah teman-teman pemain MLM itu ya. MLM yang dijual apa? Sudah pernah di prospek MLM? Yang dijual apa? Apa yang dijual MLM itu? Ya kan? Pasti cerita tentang, wah itu nanti ya ini ceritanya. Kalau Anda sukses, maka Anda akan bisa mendapatkan bonus berupa mobil, mau ini, terus apa lagi? Mendapatkan rumah mewah, mendapatkan liburan ke luar negeri, gitu kan? Terus mendapatkan apa lagi? Terus pokoknya bayangannya kan luar biasa. Sehingga kemudian dari sana mikir, wah iya ya, gampang Bapak Ibu, katanya begitu ya. Bapak Ibu cukup merekrut 2 orang, ya kan? Nanti dari sana, wah Bapak Ibu nanti akan bayangkan kalau setiap orang merekrut 2 orang, setiap orang merekrut 2 orang, tenang saja Bapak Ibu, katanya begitu ya. Maka nanti dalam waktu sekian itu Anda akan menjadi orang kaya, gitu ya. Bayangannya itu sudah menjadi orang kaya. Maka yang dilakukan ya tadi, prospek sana, prospek sini gitu. Karena pengen jadi orang kaya. Ini angan-angan. Kenapa? Karena prakteknya, kalau kita mau survei pemain MLM yang sukses dibandingkan yang gagal, lebih banyak yang gagal. 95% pemain MLM pasti gagal, karena yang untung pasti yang di atas, yang bawah-bawah. Nah, wassalam. Jadi ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Inilah angan-angan, Pak. Maka kalau kita bisnis boleh, bukan nggak boleh, tapi masalahnya tolong bisnis yang kira-kira memang masuk akal. Termasuk orang yang judi itu. Nah, orang judi itu kenapa? Karena angan-angan tuh. Ini tadi orang masang. Wah ini tuh. Kemarin tuh saya sudah hampir gitu ya. Saya sudah masang 10.000 itu hampir rugi 10.000, nggak apa-apalah latihan. Besok pasang lagi 20.000. Alasannya apa? Karena kalau nanti menang, ya ini berarti kan kalau 20.000 berarti 2 kali lipat, nutup yang 10.000. Dan itu ada bisnis yang kemudian kita anggap real. Nah, kemarin misalnya yang tahun-tahun lalu ya, pada saat pandemi booming itu misalnya trading apa? Yang ini dulu, yang binomo ya. Binomo. Nah, binomo itu bagi saya memang ketika saya nonton itu, semua iklan binomo itu bagi saya sudah judi. Hanya tebak-tebakan. Ini setelah ini 1 menit kemudian harga naik atau turun, itu tebak-tebakan. Kemudian para bahasanya afiliator itu mengajarkan, enggak apa-apa, mungkin gagal. Nah, nanti kita caranya supaya nanti untung nanti ketika ngambil bet berikutnya itu kita 2 kalinya. Sehingga nanti kalau nutup untung kita bisa nutup kekalahannya. Itu judi begitu. Termasuk di dalam hal ini ketika Anda melakukan trading forex dengan sistem seperti itu, ya tadi angan-angannya pengen kaya dari forex, karena forex itu pergerakannya cepat, ya kan, per detik, dan kita kemudian mikir, wah ini begitu nanti ini untung besar, gitu ya. Makanya tolong kita kalau bisnis sing gampang-gampang wae lah, gitu. Jualan apa yang kira-kira itu memang real gitu, dan itu jelas ada untungnya itu. Jual nasi uduk gitu. Itu kan jelas gitu. Jadi nasi dijual dapat untung, kan jelas itu. Nah, itu jual gas, jual
air. Itu sudah, itu real gitu. Daripada ini tadi kita membayangkan pengen cepat kaya dengan cara-cara seperti ini yang disebut sebagai angan-angan, dan ketika angan-angan itu gitu Pak, nyeret. Ini pengalaman saya nih. Ini saya punya pengalaman. Saya ini punya pengalaman. Ya itu tadi bedanya, tadi saya katakan bedanya antara tomak, serakah dengan angan-angan. Kalau tomak itu dia sudah dapat nih, terus pengen dapat lagi. Kalau angan-angan itu ya belum dapat. Dan biasanya angan-angan ini yang korbannya ini orang-orang miskin itu kalau angan-angan itu, ya kan? Wes jadi isinya itu pokoknya dikasih bayangan. Besok toh kalau begini jadi begini, besok jadi begini. Wah itu terus terbuai. Ya jadi kalau kita lihat pemain-pemain judi sing apa itu di situ itu. Apa itu namanya judi apa itu? Ya kan? Coba kira-kira orang kaya ada nggak yang main judi di situ? Nggak ada Pak. Saya yakin yang pemain judi yang di situ itu adalah orang miskin karena cita-citanya pengen kaya, gitu kan gitu ya. Orang miskin yang cita-citanya pengen kaya dengan cara cepat, yaitu masuknya ke judi. Lah orang kayanya adalah bandar judinya kan gitu. Nah, kalau orang kaya pinter jadi bandar judi, lah orang miskin, nah itu tadi akhirnya pokoknya jadi pemain judi. Padahal kalau dia mau riset seberapa besar kemungkinan untuk menang, ya jelas sangat kecil. Tapi itu angan-angan terus gitu, karena tipikalnya orang judi Pak. Kalau dia kalah, dia pasti penasaran pengen menang, maka dia pasang lagi, itu makanya tadi. Tapi begitu menang Pak, ya nggak berhenti Pak. Kenapa? Karena dia merasa, lah kemarin aja saya menang, wah ini kalau menang lagi lumayan. Gitu. Jadi angan-angan itu akan membuat orang itu terseret terus. Ya, ini saya punya pengalaman Pak. Ini ceritanya, ini suatu saat saya didatangi kawan saya itu ya. Ya, pas saya lagi nganggur. Ini ceritanya saya lagi tidak punya kerjaan, tidak punya duit itu. Kemudian saya didatangi teman saya. Pak, jenengan daripada nganggur ikut saya. Oh, ya sudah Pak, saya memang tidak ada kerjaan gitu kan. Ikut saya. Terus saya ini ada proyek besar. Wah, proyek besar. Proyek apa Pak? Wah, dia langsung bawa dokumen ke saya Pak. Ini Pak, saya dapat warisan. Seingat saya waktu itu angkanya 450 juta US dollar. Wah, itu wah, tak pikir ini orang ini rupanya kayak gini ya. Tapi dia bawa dokumen itu lengkap diserahkan ke saya. Ini Pak, ini nama saya. Oh ini 450 juta dolar. Wih, ini dengan kalau tidak percaya tuh Pak. Wih, ini UV nih Pak. Ini tak kasih UV ya. Nanti kelihatan ini ada hologramnya Pak. Tak ya, bener Pak. Di UV ada hologramnya semua. Wah, saya nggak berani tanya macam-macam. Saya kemudian hanya begini, jenengan gitu, wah berarti jenengan orang kaya ya. Wah iya, ini 450 juta. Cuma ini cara mencairkannya nggak? Saya butuh bantuan jenengan gitu ya, untuk mencairkan 450 juta dolar. Kita hitung itu waktu itu berapa triliun gitu, seingat saya itu ya. Pokoknya ngomongan TT ini sudah bukan ngomong MM lagi Pak, ngomongnya T itu kan. Jadi intinya dia minta bantuan saya karena semua dokumen berbahasa Inggris. Dan dia nggak ngerti bahasa Inggris gitulah kira-kira ya. Jadi minta bantuan saya karena ini semua dokumen berbahasa Inggris. Jadi saya ini diminta mendampingi dia untuk membantu mencairkan. Bayangkan 450 juta dolar. Jenengan pokoknya engko nek iki nek berhasil jenengan pokoknya lah. Jenengan jadi direktur keuangan saya. Wah, coba bayangkan dari pengangguran jadi direktur keuangan. Sapa sing ora gelem ya toh? Wah, siap Pak, siap ya toh. 450 juta dolar jenengan pokoknya ya saya mau bayangkan gini, wong saya dapat 1 juta dolarnya saja wes seneng banget gitu ya. Ini 450 juta dolar. Oke, singkat cerita nih Pak, akhirnya dia kemudian dia mengatakan ini 450 juta dolar ini sejatinya adalah ada
titipan emas dari nenek moyang saya di bank ini. Wah, pokoknya canggih lah, emasnya berapa kilo, pokoknya ngono, emasnya berapa kilo gitu ya. Ini. Nah, sampai suatu saat dia juga membawakan sampel emasnya, 1 kilo. Nah, ini Pak, ini saya baru ngambil kemarin. Wes aku sanggara percaya wae lah ya, jenengane wong tak tahu delok emas itu sekarang digawake emas sekilo gitu kan ya. Wes oke, siap. 450 juta dolar bayangannya lumayan lah. Aku lek 1 juta dolar insyaallah lah ya. Wes hidup tenang gitu. Hidup tenang. Nah, bagaimana cara mencairkannya? Ketemulah dia dengan banyak orang, Pak. Dan itulah saya menjadi juru bicara. Oh, ini kan ceritanya direktur keuangan ini ceritanya, ya kan? Direktur keuangan kan yang melakukan negosiasi dan sebagainya. Dan saya ini ketemu dengan banyak orang. Baik orang yang orang-orang seperti saya, pengangguran ini pengen dapat duit besar, maupun pejabat-pejabat yang top semua. Jadi ini saya ketemu bukan orang, maaf ya, orang yang biasa-biasa. Saya bertemu dengan orang-orang supaya bisa mencairkan ini. Sampai ketemu pejabat-pejabat yang kemudian ketika disodorkan ini, mereka mengatakan asli Pak. Oh gitu. Siapa yang nggak kemudian saya semakin wah semangat. Oh ini lumayan asli. Jadi orang-orang yang saya temui itu mengatakan asli. Sampai mereka kemudian pun akhirnya, kita bantu Pak. Oh, kita bantu. Nah, bagaimana cara membantunya? Gitu ya. Jadi pokoknya intinya ini karena ini adalah dokumen dari bank di luar negeri harus dicairkan di luar negeri. Dan saya pun ketemu dengan orang-orang bule tadi. Jadi yang negosiasi dengan orang-orang bule itu saya, Pak. Gitu kan. Dokumen itu pun kita berikan. Loh, kurang apa? Dan mereka mengatakan kayaknya bisa. Gitu ya, kayaknya bisa. Wes semakin semangat ini. Jadi saya berjalan itu hampir 1 tahun, ketemu dengan banyak orang. Setiap hari isinya meeting gitu itu. Meeting dengan bos ini, meeting dengan bos itu. Nah, intinya, Pak, duit segini banyaknya itu kalau masuk ke Indonesia harus ada proyeknya. Jenengan itu terus digopo. Wah itu. Akhirnya saya ketemulah orang-orang yang kemudian punya proyek-proyek. Mungkin ini 450 juta dolar. Kan aku ini bisa membiayai IKN, wis rampung urusannya ya toh. Wah itu saya jadi investor UKN mungkin kalau sekarang gitu. Tapi kan saat itu kemudian saya ketemu dengan banyak orang yang mengajukan proposal. Itu kan berarti orang-orang kaya nih Pak, orang-orang yang dia sudah punya bisnis besar-besar. Jadi proposal itu kita tidak menerima proposal yang cuma 1 miliar 5 miliar. Wah itu ya cek-cek, enggak kita terima. Kita butuhnya minimal 100 miliar lah ya gitu. Kalau proposal 100 miliar oke. Bahkan dalam rangka itu Pak, ini kemudian saya ketemu dengan orang bank, gitu. Terus sederhananya ngomong gini, Pak, ini nanti tolong jangan diparkir di tempat saya. Wis dengan tanda tangan sekarang, besok mobil tak kasih. Loh, enak banget itu. Gampang banget ini. Wah, tak pikir, golek mobil ternyata gampang ya gitu ya. Yang penting duitnya diparkir gitu. Nah, nanti saya dapat mobil. Oke, ketemu banyak orang. Tapi lama-lama kan saya menjadi ragu. Nah, ini kan karena saking lamanya ini tadi Pak. Ini kembali lagi karena angan-angan. Ini kalau kemudian saya terus mendalami ini, itu ya. Karena tadi semakin ketemu orang sebenarnya harusnya kita semakin yakin ya. Karena orang tadi mengatakan ini asli, gitu. Cuma yang menjadi keraguan saya adalah proses pencairannya yang kemudian dengan beberapa macam-macam gitu persyaratan yang bagi saya mengatakan ini tidak mungkin. Sampai saya pada titik saya mengatakan ini tidak mungkin. Ini sesuatu yang bagi saya abal-abal. Ya kan? Dan pada titik itu saya kemudian mengatakan kepada teman saya selesai aja deh, sudah urusin sendiri gitu. Karena saya merasa ada hal-hal yang agak aneh gitu, agak aneh. Mosok duit semua ini iki orangnya biasa-biasa saja dapat warisan sekian triliun gitu ya. Dan anehnya itu dalam rangka mencairkan itu ya akhirnya ketemu dengan dukun-dukun itu.
Wah, no aku mau jenengane dukun gampang. Jadi tak pikir aku jadi dukun ya iso. Dukunnya mau ngomong ini, wah ini bagus Pak ini. Kayaknya sih mau cair. Oh, ngomongnya ngono. Cuma ini syaratnya jenengan kudu ngene gitu. Wis to? Syaratnya dipenuhi. Sesuk teko. Tapi ini kok dereng anu Mbah, dereng apa? Dereng mudun-mudun. Sek tak terawang. Lho metu. Tak terawang. Wah. Oh ini tenang aja. Kurang ini, kurang itu. Wis jenengane dukun ki pinter alasane gitu kan. Oh, pokoknya nanti diundur hari ini. Jadi saya sudah ngerti oh tekniknya dukun mau ngono kuwi. Lah saya kan intinya kan saya pegang, saya ngerti ini dokumen itu apa. Di dukun nggak ngerti dokumen ini apa. Saya ngerti ini dokumen apa. Sementara saya itu bukan yang ke dukun kan bukan saya. Saya kan hanya informasi dari ini tadi, pemilik dokumen. Saya ini kemarin ke dukun ini, itu katanya begini-begini itu. Wah enak banget tadi dukun itu ngono tok oleh duit itu. Aku ya iso wae terima ngono oleh duit itu. Tinggal ngomong tenang aja Pak, besok cair. Nah jadi nah ini dalam rangka ketemu banyak orang. Salah satu perjalanan saya tadi banyak orang ternyata yang kemudian iming-iming terkena iming-iming seperti saya Pak. Ini kan kalau saya jelas iming-imingnya direktur. Dan benar Pak, saya ini pernah masuk ke sebuah perusahaan jadi direktur gara-gara ini, direktur keuangan gara-gara ini. Yaitu tadi kan ada perusahaan yang kemudian ingin mendapatkan investasi gitu kan. Wah ini dengan iming-iming ini Pak, ini sudah ada duitnya ini, hanya belum cair gitu kan, sudah ada duitnya cuma belum cair nih. Tenang aja, nanti kalau cair langsung masuk ke sini. Bapak butuhnya berapa M, sekian M, nah, syaratnya gini Pak ya, ada orang saya yang di tempat perusahaan jenengan, nggak apa-apa sebagai direktur nggak apa, saya itu langsung hari itu juga dinotaris, itu, wah itu dianggap seperti apa itu mau? RUPS gitu ya, RUPS luar biasa. Saya langsung jadi direktur keuangan. Wah, ampuh tenan itu, direktur keuangan sebuah perusahaan besar gitu. Tapi ya ora gajian. Yang penting ini mau kan kita jadi keren-kerenan. Saya pernah jadi direktur keuangan sebuah perusahaan besar. Nah, banyak orang yang kemudian tertarik bahwa ini loh orang ini punya duit, sehingga orang akhirnya datang kepada orang ini untuk ngapain? Ya, lho nek pengen dapat ikut bagian, ya bantu aku tuh ya untuk ngurus ini. Karena untuk ngurus ini kan butuh biaya, ke sana, ke sini dan sebagainya. Dan itu banyak orang yang kemudian ngasih. Gampang banget gitu ngomongin orang, jenengan kira-kira bisa bantu nggak? Ya, kasih 10 juta, 20 juta, 100 juta. Dan itu bukan hanya orang biasa juga. Maaf ya, termasuk ono polisi-polisi yang kolonel-kolonel, bener Pak, saya ketemu Pak. Ya apa ya, kombes itu. Tak pikir, lah itu tadi saya juga jadi yakin loh, lah ini kombes saya oke-oke aja gitu. Ngeluarkan duit loh, pemenang aku gitu ya. Jadi ini yang saya kadang-kadang bingung, ini kok luar biasa ini orang ini ya. Gara-gara jadi orang yang punya duit itu pasti akan dikerubungi orang-orang ini Pak. Dan orang-orang ini akhirnya kemudian mau nyetor duit. Nah, ini tadi orang-orang yang punya angan-angan semua pengen kaya semua ya gitu. Pengen kaya itu kemudian seperti itu. Nah, ya tadi sampai suatu titik saya kemudian mengatakan saya mundur dari ini, saya katakan sudahlah jenengan selesai saja, nggak usah, bagi saya ini penipuan, jenengan nggak usah lanjutkan penipuan ini, selesai gitu. Tapi ya dia tetap setelah itu ya kayaknya tetap jalan terus ya. Karena mungkin dia menikmati hidup itu ya, dikasih uang orang terus Pak, itu enak banget Pak. Jadi gampang, jenengan kalau pengen dapat duit itu gampang. Tak buatkan itu, saya bisa bikin itu kalau itu ya. Bikin sertifikat, pokoknya ana holograme asli. Mas jenengan nanti ngomong, iki lah aku arep nyair iki, butuh duit sekian, dikasih. Dan itu ada teman saya itu sampai hari ini masih seperti itu Pak. Sampai sakit dia itu ngasih uang orang karena dia punya cita-cita dapat uang sekian ratus M. Ya itu teman saya cerita, wah itu lho bolomu siji iki nek duit sak M iku metu lho. Kok gelem ta Pak? Lah ya mau dia cita-citane oleh sekian ratus M. Jadi keluar terus Pak duit Pak. Ya tadi ada dukun ini tadi, dia percaya sama dukun, kok di ngomongi dukune. Ya iki anulah ya. Kurang ini, kurang itu. Nah, nanti disetor sama dukunnya. Wah, dia itu Pak. Ya dipikir-pikir kan nggak masuk akal. Maka nanti kita ini ketemu dengan orang-orang yang model gini banyak di Indonesia. Ya, ini ketika ini Pak saya ketemu dengan banyak orang Pak. Dan itu tadi
masing-masing orang akhirnya punya cerita sendiri dan kemudian dirangkai sendiri. Nah, itu jadi menarik, Pak. Ini penipu punya cerita A, penipu B punya cerita B. Ketemu antar penipu kemudian bikin cerita A plus B, ya gitu, Pak. Menarik itu, Pak. Atau mungkin tadinya ini korban penipuan A, korban penipuan B, ya toh? Punya cerita masing-masing, ketemu, wah ini kayaknya dirangkai-rangkai peristiwanya kayaknya seperti ini, cocok. Nah ini nanti jenengan kalau ketemu cerita tentang apa itu mau emas kerajaan, ketemu cerita tentang apa kuwi harta Soekarno, wah itu ceritanya itu antar versi A, versi B itu sebenarnya berbeda. Tapi kok nek ketemu iso dicocok-cocok gitu. Nah ini saya ketemu orang-orang ini, ada yang ngaku, loh saya ini cucunya Soekarno, tekon di, oh itu, wah ini Soekarno itu dulu punya istri di sini nih tidak pernah tersebut ini. Lah ini saya dari istri yang ini. Saya kadang-kadang bingung, Mbak, saya ini baca biografi Soekarno nggak pernah ketemu istri ini, tapi ya ini dia mengatakan ini istri yang di sini. Oh no, ya. Terus pokoknya ketemulah dia, intinya mengatakan saya ini cucunya Soekarno. Ada yang mengatakan saya ini anaknya Soekarno. Loh ada juga. Itu. Jadi ini terus bawa-bawa lencana apa keraton. Keraton ini kan kalau nanti jenengan diangkat jadi apa misalnya Kanjeng Raden apa biasanya ya Tumenggung atau Raden apa ngono lah, kan ada rencana. Wah, itu dipakai kemana-mana gitu ya. Wah, saya ini pokoknya termasuk darah biru. Dan itu cerita-cerita itu menarik. Maka kalau kemudian ada orang misalnya contoh dulu Dimas Kanjeng, wah itu ada tetangga saya yang kemudian semangat. Wah, ini asli, Pak. Wong dia itu kalau gini mesti keluar duit toh, Pak. Wah, itu kan. Kalau gini loh, Pak. Itu mesti keluar duit. Dan itu dia itu jadi penganut Kiai Kanjeng dengan mengatakan Kiai Kanjeng itu nanti akan mengeluarkan uang sekian triliun untuk kesejahteraan umat. Jadi kita ini harus membantu beliau. Wah, dengan pokoknya nyetor lah. Pokoknya yang penting duitmu ditaruh di sini, tutup rapat. Nah, nanti kira-kira 1 tahun yang akan datang ya toh 1 juta iso dadi 100 miliar. Kira-kira begitu, Pak. Nah, itu sehingga orang-orang ini semangat mikirnya nggak apa-apa lah daripada deposito ya. Deposito itu setahun paling cuma dapat pirang persen saiki ya. 6% 7%, Pak ya. 4% malah ya. Lah iya, kan kecil sekali. Loh ini bayangannya setahun, Pak, bisa 1000 kali lipat. Nah, itu. Bagi siapa yang nggak mau, Pak? Oh, mau dong. Wah itu, terus nggak apa-apa, tutup baik, jadi pokoknya disimpan di sebuah kotak gitu dan pokoknya nggak belum waktunya dibuka ya kobong. Dan ini saya pernah ditemui orang pengusaha juga ya jenengan mesti pernah makan produknya gitu. Ini pengusaha besar itu datang ke tempat saya itu dia mengatakan intinya dia punya utang gitu ya dan merasa punya itu. Ya saya tanya toh jenengan itu asetnya piro, utangnya piro? Antar aset dengan utangnya besar asetnya sebenarnya. Cuma itu tadi kalau ini keserakahan tadi janjinya kan selesainya gampang, dia punya aset yang banyak. Cuma ya tadi mikirnya sederhana. Saya pengen utang saya lunas nggak bayar. Loh itu pikirannya. Gitu. Maka akhirnya dia itu ditipu dukun tadi. Dukun kemudian datang intinya dia cerita, saya sudah ke dukun, Pak. Itu. Kemudian kata dukun, uang ini saya jadi disuruh naruh uang supaya tadi digandakan uangnya. Nah, terus ditutup, taruh di kamar, nggak dikunci, itu nggak boleh dibuka sebelum jatuh tempo. Kira-kira begitulah, nggak boleh dibuka sebelum jatuh tempo. Nah, ya saya katakan jenengannya dihapusi, ya, itu jadi betul, Pak. Ketika dibuka itu sudah bukan berupa uang, hanya berupa kertas. Lah itu korban-korban Dimas Kanjeng. Justru kalau dukun-dukun itu gitu. Dan itu orang kok percaya gitu ya. Ya, tapi ya saya maklum karena jenengan kalau ketemu
teman saya tadi yang nyodorkan dokumen ini, orangnya biasa-biasa saja. Tapi begitu ngomong, itu kita itu langsung kayak dihipnotis gitu. Orangnya biasa, Pak. Wes jenengan nek ngomong ketok sugih ya ora bakal ketok sugih wong memang orang biasa. Tapi kalau ngomong, Pak, dia itu orang itu kemudian percaya. Saya kadang-kadang bingung, ini duwe apa wong iki gitu ya. Punya apa orang ini? Wong cuma ngomong gitu itu orang percaya. Ya itu yang percaya tadi saya katakan, bukan orang biasa-biasa. Orang yang memang punya jabatan dan sebagainya. Ngasih duit gampang pun gitu. Nah, sehingga kalau kemudian kayak di Mas Kanjeng itu ada seorang katanya dokter kemudian tertipu, ya wajar. Itu. Nah, apalagi orang-orang yang biasa-biasa banyak. Nanti kalau dengan cerita ini cerita itu tadi, nanti biasanya tadi cerita tentang harta kerajaan, harta Soekarno yang dikatakan nanti bahwa tahun sekian itu akan dibagikan. Jadi kalau saya nonton di YouTube itu ada orang yang mengatakan, ini kita ini sudah siap duitnya. Lah saya ketawa-ketawa ya, itu pekerjaanku biyen gitu ya. Saya jadi tahu saya. Lah itu di YouTube itu ada, Pak. Coba nanti carilah ya itu ada terus. Kerjaannya itu intinya ini kita tanda tangan untuk mencairkan dana sekian miliar untuk ini. Aduh saya pikir ini kok halunya ini luar biasa. Nah ini angan-angan itu gitu. Akhirnya kan ya itu tadi kalau jenengan lihat nonton YouTube itu, kira-kira ngono iku pantas orang duit sekian miliar gitu, sekian triliun gitu. Dari profil orangnya saja kita itu sudah sebenarnya kalau akal kita jalan, kita nggak akan masuk. Tapi karena kita sudah kadang punya angan-angan tadi, pengen dapat uang sekian miliar, sekian triliun, ya toh? Nah itu tadi akhirnya masuk. Kalau sudah masuk itu sudah, ini sudah nggak jalan nih Pak. Maka tadi tidak ada sesuatu yang bisa menyeret seperti angan-angan, karena sudah ini kalau angan-angan sudah masuk ini nggak jalan, akal nggak jalan. Gitu. Kita menganggap ini sesuatu yang menarik ini. Nah maka ini evaluasinya apa? Ini mudah-mudahan di antara kita ya kalaupun pernah masuk ke sana ya iki mau wis tobat-tobat Pak ya. Insyaallah kita ini selamat. Enggak usah angan-angannya terlalu tinggi. Yang kita memang bisa jangkau. Itulah cita-cita. Kalau angan-angan ini enggak bisa sebenarnya ini tadi terlalu tinggi gitu ya. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, jadi kenapa kok banyak orang yang akhirnya mendukung sesuatu yang tidak masuk akal? Karena akalnya sudah nggak ada. Ini kan? Oh ini tadi saya katakan di MLM itu banyak orang yang kemudian terlibat. Ya karena tadi akalnya sudah tidak jalan, yang ada adalah iming-imingnya. Bagaimana kita melihat ini MLM? Jadi pertanyaannya kan nanti apakah bisnis MLM itu haram? Ya kalau saya mengatakan ya bisnis MLM hampir sebagian besar itu haram gitu. Kenapa haram? Karena yang dijual bukan produknya, yang dijual adalah iming-imingnya kan gitu Pak. Ya kan? Karena kalau ya kecuali kalau yang dijual produknya itu lain lagi ya. Kalau Anda menjual produk silakan dong. Ini ketika jualan ini loh, produk saya seperti ini. Oh bagus ini, gitu kan. Oke, tapi saya belum ya jarang-jarang ketemu lah orang MLM terus yang dijual adalah produk, yang dijual adalah mimpinya. Ini kalau Anda jenengan itu gampang, cukup mengalihkan belanja harian kan bahasanya gitu. Cukup mengalihkan belanja harian dengan belanja di sini, ya, bahasanya begitu. Itu nanti jenengan sudah punya keuntungan harian. Sehingga nanti akan modelnya macam-macam ini Pak. Intinya adalah model-model apa ya kalau di dalam bahasa itu ya ponzi ya. Ponzi itu kalau zaman dulu sebelum zaman online kita pernah ada surat berantai ya. Iya kan? Apa benar ya? Surat berantai kalau dulu itu ya. Biasanya kalau dulu kan gitu sebelum zaman online kan bentuknya surat kan gitu ya. Kita bikin nomor 1 kita nanti dikirim ke sana ngirim duit ke kita kan gitu. Nah itu surat berantai seperti itu. Jadi ini zaman dulu sekarang modelnya sudah online semua ya tadi. Kalau sudah online semua sekarang lebih gampang nipunya gitu ya. Zaman sekarang itu nipu orang gampang. Maka hati-hati. Yang bisa kita lakukan apa sebenarnya untuk menjaga diri kita dari ini?
Rasulullah itu mengatakan begini, hati orang yang sudah tua itu bisa seperti orang muda karena dua hal. Pertama karena dia cinta dunia, yang kedua karena panjang angan-angan. Jadi meskipun jenengan sudah tua, kalau jenengan itu punya angan-angan tadi, itu merasa wah kuat saya, itu tadi ya, bisa saya kalau gitu, itu kan, nah, itu kan, nah, itu tadi maaf ya, ya mau nek ngomong pengen jadi presiden terus rapopo, sampai seumur hidup ya rapopo, kuat ya ditakoni jadi presiden seumur hidup kuat, itu tadi karena panjang angan-angannya. Maka hati-hati ini kalau kita itu bisa semangat itu biasanya urusan dunia. Urusan akhirat kan jarang-jarang Pak ya kan. Kalau kita urusan dunia itu meskipun sudah tua diomongi jenengan pengen duit 100 miliar, oh iya siap gitu kan. Itu mau Pak. Mau kan gitu. Itu semangat. Jadi yang tadinya ya meskipun secara fisik janjane ya ora kuat, neng ininya itu kan sudah membayangkan lumayan nih dapat duit banyak. Sehingga yang tua jadi semangat muda. Ya, kalau sudah urusan dunia, urusan angan-angan itu yang tua jadi kelihatan muda. Ya, nah, ini mengingatkan ini sudah jenengan sudah umur, bagaimana caranya? Mari kita sekarang fokusnya urusan akhirat. Dunia ini kan sudah kita lampaui. Saya yakin jenengan ini dunia ini kan sudah kira-kira ya paling tidak itu jenengan sudah 75%. Jatah waktu jenengan itu kayaknya maksimal 25%. Mungkin ada yang tinggal 5% jenengan itu ya toh. Ini nek ngomong apa baterai wis jenengan itu tipis gitu. Sudah mau habis gitu. Maka ini loh harusnya ini ketika mau habis ya tapi carane ketika habis itu jenengan sudah punya baterai yang penuh di sana gitu. Lah ini kan sudah umurnya wis tinggal 5% tapi masih terus ya. Lah ini mumpung 5%, nah ini kan bahaya. Mumpung tinggal 5% saya akan habiskan masa saya. Eman-eman Pak. Ini mumpung kita masih dikasih umur ya toh. Dikasih umur itu fokusnya ngapain ya? Nyari bekal untuk akhirat. Wis udah insyaallah Pak. Ini kenapa kok kita ini masih dikasih umur? Karena Allah itu sayang kepada kita. Sayang kepada kita supaya kita ini siap-siap. Saatnya tobat, saatnya kemudian banyak berzikir kepada Allah. Nah, urusan dunia kan sudah kita masih kurang waras. Insya Allah sudah cukup lah ya. Dunia diberikan kepada kita. Tinggal ini urusan akhirat yang harus kita siapkan. Kalau masalah anak-anak kita itu insya Allah dari rezekinya sendiri-sendiri kalau kita yakin gitu ya. Nah ini maka percaya masalah keyakinan Pak. Kenapa orang tua itu menjadi susah karena anaknya? Karena tadi ada bayang-bayang yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Nanti anak saya bagaimana? Itu bayang-bayang yang menurut saya tidak seperti yang Anda bayangkan. Nanti kejadiannya tidak seperti yang Anda bayangkan. Karena orang tua kita dulu kepada kita juga nggak begitu, gitu ya. Kita sendiri Pak, kita dulu pernah membayangkan kita seperti ini, nggak ada, nggak kebayangkan kita seperti ini. Maka sudah nggak usah terlalu dibayangkan kekhawatiran kepada anak-anak kita. Wis yakinlah setiap anak kita sudah punya jatah rezeki, gitu. Tugas orang tua kan memberikan bekal, wis sudah dikasih bekal, dan nanti biar anak itu nanti sudah caranya itu ketemu sendirilah nanti. Gitu ya, insya Allah. Nah, maka kita nggak usah terlalu khawatir kepada anak-anak kita. Justru yang kita khawatirkan diri kita. Kalau sudah mati itu kita bawa apa? Bawa apa kita itu? Maka kan kalau nanti kita di surga itu, ini kan insya Allah kita menjadi ahli surga mudah-mudahan. Ya, kenapa? Itu kalau kemarin saya katakan setiap majelis ilmu itu, setiap majelis zikir kepada Allah ada malaikat. Dan malaikat ini mencatat siapa saja yang kemudian hadir di majelis zikir ini. Nanti begitu bubar malaikat laporan kepada Allah. Oh si Pak ini Pak itu gitu ya. Tadi sudah hadir di majelis zikir. Maka Allah mengatakan apa yang dia lakukan? Mereka ini mengingat kepada Engkau ya Allah. Dan mereka meminta ampunan kepada Engkau. Maka Allah akan mengatakan aku ampuni dosanya. Loh itu Pak. Jadi majelis zikir itu jenengan teko meskipun ngantuk turu-turu ya ora apa-apa gitu ya. Itu jenengan itu
tercatat sebagai orang yang hadir di majelis zikir dan kemudian nanti dilaporkan kepada Allah, itu termasuk bagian itu. Gitu. Maka nek wis kita ini karena sudah umur ya banyaklah hadir di majelis-majelis seperti ini. Insya Allah itu minimal itu jenengan wis ada catatannya. Sehingga nanti kita di surga ya itu insya Allah ketemu meneh gitu ya. Nah, ini majelis zikir di dunia gitu. Nanti di surga nanti insya Allah kita ketemu di majelis sana gitu di surga. Nah, orang-orang yang di surga itu nanti akan jalan-jalan ya. Kalau kemarin di kajian hari Jumat ya kan saya jelaskan tentang bagaimana orang-orang di surga itu ya kan. Nah, orang-orang di surga itu nanti salah satunya akan